Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa ngaji lagi, ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Senantiasa mendapatkan ridhonya Allah, itu harapan kita. Sebelum kita mulai ngaji, mari kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, anak cucunya, para sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Juga mari kita baca Fatihah untuk para nabi, para utusan, kemudian para alim, kemudian juga ulama, semuanya saja, khususnya Al-Mukarram Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan anugerah dari Allah, limpahan berkah ilmunya beliau dengan mengaji kitab ini. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga mari kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam beserta keluarga. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga untuk guru-guru kita semuanya saja, mudah-mudahan dianugerahi sehat, dianugerahi kelancaran rezeki, dianugerahi segala macam bentuk rahmat dari Allah. Mudah-mudahan senantiasa kita juga mendapatkan aliran berkah dari beliau-beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita juga hadiahkan Fatihah untuk orang tua kita semuanya saja. Mudah-mudahan dianugerahi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan kita yang belajar di pesantren nantinya akan mendapatkan ilmu yang manfaat, rezeki yang barokah. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqala Asy-Syarhu Masahi Al-Maliki fi awwali kitabihi Nazmud Durari. Ketemu ya? Baik, itu yang kita lanjutkan. Wa naqala lan wis nukil, wis mindah sapa Asy-Syarihu Masahi. Ya, ini nama orang, Syarih Masahi. Al-Maliki kang bangsa Maliki. Artinya mengikuti madhab Imam Maliki. Fi awali kitabihi ing dalam kawitane kitabe Syarh Masahi. Ya, rupane Nazmud Durari, kitab Nazmud Durar. Anin Nabiyyi sangking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuhe man azzamal alima fa innama yu'azzimullaha ta'ala. Man utawi sapane wong iku azzama wis ngagungaken sapa man al alima ing wong kang alim, wong kang gadahi ilmu. Fa innama mongko angin pestine yu'azzimu ngagungaken sapa man Allah ing Gusti Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Waman utawi sapane wong tahawana iku tahawana nganggep ino remeh sapa man bil alimi kelawan wong alim. Fa inna madzalika mongko angin pestine mengkono-mengkono tahawun bil alim iku istighfafun nganggep remeh ngremehaken ngentengaken billahi maring Gusti Allah taala halim maha luhur sapa Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Ya, jadi kita ini hidup di zaman sekarang ya, itu kan sudah tidak ketemu Nabi ya, sudah tidak ketemu Nabi. Di hadis sebelumnya itu dijelaskan ya, al-ulama'u warathatul anbiya, bahwa orang-orang alim itu mewarisi ya ilmunya para ulama, mewarisi ilmunya, akhlaknya para nabi, kan begitu. Bukan hanya Nabi Muhammad, akan tetapi para nabi, karena di sana jamak ya. Al-ulama'u warathatul anbiya. Al-ulama itu juga jamak ya. Al-anbiya juga jamak. Al-warathah itu juga jamak itu. Jadi ulama itu ya bermacam-macam pada akhirnya. Ada yang memiliki keahlian di bidang tafsir ya. Ada yang memiliki keahlian di bidang fikih. Ada yang memiliki keahlian di bidang tasawuf gitu. Karakter ulama itu juga beda-beda karena memang nabi, para nabi itu juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada karakter seorang ulama itu sabar, lembut, santun begitu, ada. Ya karena memang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang santun, yang lembut, yang sabar. Ada juga ulama itu yang keras, wataknya keras, cara berpikirnya juga keras. Itu mengikuti siapa? Ya kira-kira mengikuti karakternya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan terkenal keras, itu wataknya keras. Tapi sekeras apapun ulama dalam mensikapi satu hal, satu masalah, itu semuanya berdasarkan pertimbangan ilmu yang pasti. Karena namanya adalah ulama. Tidak mungkin seorang ulama bersikap keras misalnya itu tanpa pertimbangan ilmu. Pasti ada pertimbangan ilmu. Maka tidak boleh ya kita yang hidup di zaman sekarang melihat seorang ulama misalnya berbeda pandangan, berbeda prinsip dengan kita. Kemudian kita menganggap remeh mereka. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita lihat kalau para nabi itu, kalau Nabi Musa ya memang keras wataknya gitu ya. Kita lihat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu jadi raja. Nabi Dawud sebelumnya, bapaknya Nabi Sulaiman itu juga seorang raja. Nabi Yunus, Nabi Yusuf itu juga sebagai seorang menteri. Jadi kalau ada ulama jadi menteri, jadi pimpinan misalnya, ya menjadi pimpinan negara itu bukan hal yang aneh. Karena memang ulama itu mewarisi para nabi. Dulu almarhum Gus Dur, beliau seorang alim, ya, seorang ulama, jadi presiden, jadi kepala negara. Apakah kemudian, wah itu ulama tidak benar itu, suka kekuasaan? Oh tidak bisa. Kita terus menghakimi ulama tanpa ilmu yang
cukup. Gus Dur itu menjadi presiden. Ya, menjadi presiden. Kira-kira nabi mana yang diikuti? Bisa jadi ngikuti thariqahnya Nabi Sulaiman, ya, jalannya Nabi Sulaiman. Bisa jadi mengikuti jalannya Nabiullah Dawud alaihissalam. Dan yang terbaru yang kita alami di Indonesia saat ini, Al-Mukarram Ki Haji Ma'ruf Amin, itu juga seorang alim, seorang ulama, ya. Kok dia menjadi wakil presiden? Ya sudah, anggap saja mengikuti para nabi sebelumnya. Ya. Sehingga tidak boleh terus berpikir, wah itu Kiai Ma'ruf Amin itu haus kekuasaan. Wah itu ulama su. Kalau dalam bahasanya Ihya itu disebut ulama su. Tidak bisa kita begitu. Tidak boleh menganggap remeh seorang ulama. Mengapa? Di sini ada hadis, ya. Ada hadis, man 'azzamal ulama fa innama yu'azzimullah. Jadi siapapun yang mengagungkan, menghormati, ya sama dengan menghormati Allah. Dan sebaliknya, man tahawanal alim fa innama dzalika istighfafun billah wa rasulih. Ya, kalau menganggap remeh seorang ulama karena berbeda pendapat dengan kita, beda pandang dengan kita, kok kemudian kita remehkan? Lah, tidak bisa. Itu sama dengan menganggap remeh Allah. Ini penjelasannya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Aliyun, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karrama muga-muga mulyaaken sapa Allah Gusti Allah wajhahu ing wajahe Sayyidina Ali. Seluruh sahabat itu gelarnya itu apa? Radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoi, kan begitu. Itu selalu, doa itu selalu diselipkan dalam nama para sahabat. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, begitu. An ibni Abbas radhiyallahu an ibni Umar radhiyallahu an, dan seterusnya. Itu banyak sekali gelar radhiyallahu an, ya. Ya, saya pahami di sini gelar, padahal sebenarnya adalah doa, mendoakan mudah-mudahan Allah meridhoi mereka. Khusus Sayyidina Ali selain radhiyallahu an, ya, selain gelar radhiyallahu an untuk Sayyidina Ali, di sana ada gelar karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Maksudnya bagaimana? Kok bisa begini? Ya karena memang terkenal Sayyidina Ali itu wajahnya tidak pernah berhadapan dengan berhala. Karena sejak kecil sudah mengikuti Nabi, menyatakan ikrar masuk Islam, bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Sayyidina Ali itu tidak pernah wajahnya berhadapan dengan berhala dalam rangka menyembah. Kalau sahabat-sahabat yang lain, karena Islamnya itu sudah berumur, ya, maka sebelum Islam dia pernah menyembah berhala. Jadi wajahnya itu pernah berhadapan dengan berhala dan menyembahnya. Ya seperti itu. Jadi gelar karramallahu wajhah itu oleh karena Sayyidina Ali itu tidak pernah menyembah berhala. Dan sembahan, ya, penyembahan itu ya melalui wajah, mesti berhadapan. Ya. Kafa bil ilmi syarafan ayyuda'iyahu man la yuhsinuhu wa kafa bil jahli dhamman ayyatabarra'a minhu man huwa fihi. Nah, ini dawuhnya Sayyidina Ali. Ya. Dawuhnya Sayyidina Ali sebagai seorang sahabat itu lebih sering disebut dengan atharus sahabah. Apa? Atharus sahabah. Ya, sisa-sisa dawuh-dawuh dari sahabat. Ya, dawuhnya itu kan
sampai sekarang masih dikenang, masih tertulis indah kan begitu. Itu namanya athar. Kalau yang diucapkan, yang dilakukan, ya, yang diperintahkan segala macam dijadikan ketetapan oleh Nabi, ya itu namanya hadis. Tapi kalau sahabat itu disebut athar, ya. Kafa cukup, ya, bil ilmi kelawan ilmu. Apane syarofan mulyane, opo ayudai, ya, nyento ngakoni, ya, nyento ngakoni ing syaraf sapa man wong la yuhsinuhu kang ora bagusi sapa man ing syaraf, ya. Artinya apa? Ya, orang itu kalau punya ilmu meskipun tidak mengaku-ngaku mulia, ya, itu tetap dianggap mulia. Wakafa bil jahli zaman wakafalan cukup bil jahli kelawan jahil apane bil jahli kelawan bodoh apane zaman, ya, apa zaman itu wodo lek basa Jawa niku wodo, nggih. Wodo kebalikannya apa muji, ya, mencaci lah lek bahasa kasar niku lak mencaci. Mangluh maidu lah sapi turute. Apa ayata barro'a nyento bebasaken sapa man minhu nggih. Apa ayata barro'a nyento bebasaken minhu saking jahil, minhu saking zaman nggih. Sapa man wong huwa hale utawi man iku fihi ing dalem jahil. Jadi orang kalau bodoh tanpa ilmu, meskipun tidak pernah mengakui kebodohannya, maka sebenarnya dia tetap terhina. Ya. Tidak pernah mengakui kebodohannya, maka dia ya tetap bodohnya itu begitu. Tidak akan pernah mulia. Tapi berbeda dengan orang alim, orang pinter, meskipun tidak ngaku-ngaku mulia, ya tetap mulia karena ilmunya. Dan sebaliknya, orang yang bodoh, kalau dia itu berusaha tidak mengakui kebodohannya, ya tetap al-jahlu fihi, kan gitu. Kebodohan itu tetap ada pada dirinya. Wa unsida fi maknahu, wa unsida lan wis den tembangaken fi maknahu ing dalem maknane ikilah dawuh Sayyidina Ali niku mau. Kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilu wa yafrahu in amsa ilal ilmi yansibu wa yakfi khumulan bil jahalati annani urai mata ansibu ilaihi wa aktabu. Di sini ada nadum begitu. Kafa cukup, nggih. Syarofan ing mulya. Apane syarofan kamulyan bil ilmi kelawan ilmu. Nggih. Dakwahu, nggih, dakwahu ya ngaku-ngakuni syaraf, ya ngaku-ngakuni syaraf sapa jahilun wong kang bodoh. Wa yafrahu lan bunga, dadi bunga in amsa lamun manjing sore, ya, menjadi. Niki bahasa amsa niku kan bangsane napa adha dhalla itu kana akhwat kana. In amsa lamun manjing sore sapa jahil ilal ilmi maring ilmu yansibu nasabaken utawa nyambungaken sapa jahil. Wayakfi lan cukup khumulan, nggih. Apane khumulan lemah niku kebalikannya kuat kan begitu. Bil jahalati kelawan kebodohan ananis tune ingsun iku urau ta'ajub gawok sapa ingsun mata ansibu arekalane nyambungaken sapa ingsun ilahi maring syaraf wa autabulan bentu sapa ingsun. Nggih maknane kurang lebih nggih sami kados niku wau dawuh Sayyidina Ali.
Kita coba lanjutkan. Waqala Ibnu Zubair. Waqala lan wis dawuh sapa Ibnu Zubair. Nggih, Ibnu Zubair. Dawe napa? Inna Abu Bakrin kataba ilayya wa ana bil Iraq. Inna Abu Bakrin stune sahabat Abu Bakar. Iku kataba wis nulis ilayya maring ingsun. Ya kataba niku maknane nulis. Ilayya maring ingsun. Kataba ila niku berarti nulis surat, ngirim ngoten nggih. Iku kataba wis nulis surat sapa Abu Bakar ilayya maring ingsun wa ana hale utawi ingsun iku bil Iraqi ing negara Irak. Ya bunayya niki isi tulisane. Ya bunayya he anak lanang cilik ingsun alaika wajib ing atase sira bil ilmi kelawan ilmu. Fa innaka kronos tuhune sira iku idaftaqarta arekalane fakir sapa sira. Arekalane melarat sapa sira kana mangko ana apa ilmu ana iku malan dadi bondo. Wa idastagnaita lan arekalane dadi sugih sapa sira kana mangko ana apa ilmu ana iku jamalan dadi pepaes hiasan. Jadi Abu Bakar itu dulu pernah nulis kepada Ibnu Zubair. Yeah. Ketika itu Ibnu Zubair berada di Irak. Kok bisa di sana? Ya memang begitulah penyebaran agama Islam di zaman itu. Jadi ngutus ke sana, menaklukkan ke sana kemari. Jadi ya begitu. Lah isinya suratnya apa? Alaika bil ilmi. Kamu harus tetap belajar biar dapat ilmu jauh dari jangkauan komunitas orang Islam waktu itu. Maka ya bekalnya ya bekal ilmu. Fa innaka idza iftaqarta, karena kalau kamu itu miskin di tempat yang jauh tapi punya ilmu ya karena malat, maka ilmu itu akan menjadi harta yang sangat berharga. Wa idza stagnaita, seandainya kamu di tempat yang jauh sana kemudian kamu sudah berhasil sukses jadi orang kaya karena jamalan, maka ilmu tersebut akan menjadi hiasan. Ya memang kalau fakir, kalau melarat, nun sewu bahasanya agak kasar, kalau miskin itu kan orang harus bisa menerima, meskipun tetap berusaha biar tidak miskin. Orang harus tetap bisa menerima. Lah sentuhan hati untuk bisa menerima keadaan itu kan bisa dijangkau dengan ilmu. Apa jadinya orang kalau di tempat yang jauh karena diutus ke Irak ya kemudian kesulitan. Akhirnya menghalalkan segala sesuatu. Kenapa? Ya karena tanpa pengetahuan. Kalau dengan pengetahuan segala sesuatunya bisa dicari dengan cara yang halal. Makanya orang itu syarat utama takwa itu ya harus berilmu. La yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Niku dawuhe sinten Burhanul Islam Az-Zarnuji yang mengarang kitab Ta'limul Muta'alim niku ngoten. La yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Ngaku dadi wong takwa tapi ndak tahu belajar, ndak ngerti hukumnya Gusti Allah, ndak ngerti hukum halal haram, ya ndak bisa diklaim sebagai orang bertakwa. Kalau hanya pakai baju takwa bisa, baju koko itu yang kemudian disebut baju takwa itu bisa. Lah yang seperti itu kan takwaan bajunya daripada orangnya. Ya jangan sampai. Ketakwaan itu kan bagaimana kita menjalankan perintah Allah, bagaimana menjauhi larangan Allah. Lah bagaimana tahu itu larangan atau perintah Allah kalau enggak berilmu? Bagaimana dapat ilmu yang tepat kalau enggak mau belajar? Ya kalau jadi santri belajarnya itu yang ngaji. Wayahe gurune ngaji ya melu ngaji. Gurune wis budal sampean lagek teko wis
ndak tepak. Kudune ya sregep. Kudune ya sregep. Kalau bisa itu muridnya yang nunggu gurunya. Jangan sampai gurunya datang duluan, muridnya datang belakangan. Seakan-akan yang butuh mengajar itu gurunya. Padahal yang harusnya butuh belajar, mendapatkan ilmu, setiap hari bertambah ilmu, itu adalah muridnya. Itu di mana-mana. Kalau ada gurunya lebih awal datang, itu seharusnya muridnya malu. Seharusnya muridnya itu minta maaf. Pangapunten Pak Guru, kula hadir terlambat niki wau wonten halangan mriku. Begitu. Ndak datang ya terlambat sambil senyum-senyum seakan tidak berdosa gitu ya. Ya Allah. Zaman sekarang itu begitu. Lah bagaimana terus akan mendapatkan ilmu yang manfaat? Ya, manfaat dan barokah kalau tata keramanya itu begitu. Jadi itu harus diperbaiki. Demikian juga saya sebagai guru selalu mengatakan, selalu berusaha datang ya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalau toh saya terlambat, ketika ngaji setelah salam pasti saya minta maaf. Mohon maaf saya terlambat karena tadi di sana di jalan ada halangan kan begitu. Rumah saya dengan pondok itu sekitar 17 kilo. Jadi kalau ngaji habis maghrib, saya jam 4:30 sudah harus berangkat dari rumah. Ya bisa jadi di jalan itu ada halangan macet misalnya. Bisa jadi misalnya kendaraan lagi tidak bisa diajak cepat misalnya. Kan bisa jadi begitu. Yang seperti itu kan bukan kehendak saya sebagai guru. Ya iku karepe Gusti Allah wis. Sing gawe aku terlambat ya Gusti Allah. Wis kudu diredoni, sampean ya kudu redo duwe guru. Suatu ketika koyo aku iki terlambat. Sampean kudu redo. Saya juga ridho, kalian terlambat itu saya ridho. Akan tetapi kalian jangan sering-sering karena tidak pantas. Jarak masjid ya, tempat kita ngaji saat ini itu berapa meter? Nah, jarak pesantren dengan rumah saya 17 kilo, jauhan mana? Nah, coro diukur akal. Terlambat, itu aku pantas. Meskipun kepantasan itu saya tetap minta maaf. Karena saya terlambat. Tapi kalian kalau terlambat dan saya lebih dulu datang, wah itu nampaknya keterlaluan gitu ya. Ilmu itu harus apa ya? Disegerakan lah, gati. Nek cara wong Jawa niku gati. Gatek nih, sampeyan niku dadi santri kudune gatekne gurune. Lha gurune iki mulang arep nggawa ilmu, nambahi pengetahuan nanggone sampeyan. Kan kudu digatekne. Lah sampeyan diumumne ana makan sehat ya, susu kedelai iku mbelayune wis masyaallah. Nggak ngerti udan, nggak ngerti ana apa ya. Kan langsung budal. Lah saiki perbandingannya sampean pikir sendiri ya. Sekarang sampean pikir sendiri perbandingan itu. Ya. Antara susu kedelai sama ilmu. Susu kedelai sampean nikmati 5 menit wis mari. Esok palingnya wis dadi kan begitu ya. Lah ilmu sekali sampean diajari terus ngerti sampean lakoni iku sak umur urip sampean iso nerimo ilmu manfaat koyo ngono iku. Makanya sampean kudu berubah. Ya, kudu apa? Berubah. Sing tenanan nek belajar. Lah iso gurune durung teko, santrine wis ngenteni. Ya mbah maca selawat mbah apa? Ojo sampe gurune teko muridé teko keri. Kira-kira sok ya ilmune ya manfaate keri-keri. Wes terus nih maneh. Wa qala lan dawu sapa Wahbu nu munabbih ya padha ae.
Wahab bin Munabbah. Yatasha'abu minal ilmi asyarafu. Yatasha'abu bercabang, ya, berasal, minal ilmi saking ilmu, apa asyarafu kemuliaan. Wa ingkana lan senajan to ono, ya, senajan to ono sapa sahibuhu wong kang duweni ilmu ana iku danian ino. Wal izzu, nggih, wal izzu ay yatasha'abu minal ilmi al izzu. Ngoten. Dadi maose ngoten. Cabang sangka ilmu niku malih napa? Al izzu, mulya. Wa ingkana lan lamun to ana sapa sahibuhu, sapa sahibul ilmi, nggih maksude iku muhanan wong kang ino. Wal qurbu lan cedhek, ya, dekat, wa ingkana qosiyan, wa ingkana lan senajan to ana sapa sahibul ilmi ana iku qosiyan adoh banget. Wal ghina lan kesugihan, kekayaan. Wa ingkana lan lamun ana sapa sahibul ilmi ana iku faqiron wong kang fakir. Wal mahabatu lan dadi wibawa. Wa ingkana lan senajan to ana sapa sahibul ilmi ana iku wadhian wong kang asor. Jadi berasal dari ilmu itu kemudian ada kemuliaan. Meskipun orang yang punya ilmu niku hina. Ya, kita contohkan misalnya kiai kampung, ya. Ya, kalau kiai di kampung itu kan Masya Allah sederhana begitu, ya. Sampai enggak bisa kita bedakan. Ini orangnya sederhana apa fakir betulan kan itu. Enggak bisa bedakan gitu. Ya sarungnya ya itu saja. Ya bajunya ya itu saja, songkoknya hitam sampai sudah kelihatan agak coklat gitu, ya. Sandalnya sandal teplek gitu, ya. Ya Allah. Itu kan kelihatannya hina. Kelihatannya hina, tapi karena dengan ilmunya. Misalnya karena dia kiai di kampung, kemudian dia datang ke masjid ngajari ngaji. Kemudian ngaji kitab, kan kemudian dimuliakan. Alhamdulillah Pak Yai panjenengan saged hadir niki wau jawah teng mriki kan begitu. Ya Allah, betapa dimuliakan. Disambut begitu. Nah itu kiai-kiai kampung itu begitu. Jadi meskipun secara fisik, ya, penampakan zahirnya itu hina, wis kelambine ya iku-iku ae gak pati ganti, sarunge yang ngelontong, ya. Keriting sampai sarunge misalnya. Songgoke ya wis rada coklat ngono. Ya Allah, sandale niku sandal nopo? Yang terbuat dari kayu, terompa itu, ya. Lompen niku, lotak. Ya seperti itu kan seakan hina. Akan tetapi itu menurut Allah itu mulia. Buktine apa? Makanya kan lek rawuh wis disambut. Alhamdulillah Pak Yai panjenengan saged rawuh niki wau ngerantos kuatir masalah niki Jawa. Kinten-kinten panjenengan mboten saged hadir tiba ya hadir, alhamdulillah kan begitu. Ya seperti itulah ilmu. Meskipun pemiliknya itu kelihatan hina, tapi bisa mulia. Nggih. Dibalik saiki. Wong sing gak duwe ilmu utawa wong sing gak nglakoni ilmu dan bahkan mengkhianati ilmunya sendiri, meskipun penampakannya itu mulia gitu, ya, bagus, baik, ganteng gitu, ya dia sangat hina di hadapan Allah. Maka orang pun juga kadang cenderung menghina. Contohnya koruptor. Koruptor niku, ya, bisa jadi karena dia nggak tahu, bisa jadi loh ya, karena tidak tahu kalau korupsi itu haram. Atau karena tahu, karena serakah, ilmunya akhirnya ditinggalkan, mengkhianati ilmunya sendiri. Meskipun pakai dasi, meskipun pakai jas, bercelana, melipis,
Gimana kalian melihatnya? Pasti melihatnya dengan tatapan yang rendah. Iki tukang mangan duit rakyat misalnya kayak ngono. Melihat aja dengan tatapan yang rendah, tidak respect, tidak menghormati kan gitu. Misalnya pada satu desa ketemu kepala desa mengkorupsi dana desa, misalnya terus dicul apa jare rakyat, kira-kira lah dikeruyuk rakyat kan begitu. Tapi untungnya terus ada hukum kan, ada perlindungan dan lain sebagainya, sehingga dia mendapatkan hukum sesuai dengan aturan. Nah itu enaknya begitu. Orang hidup di zaman sekarang itu begitu. Sehingga kalau kita lihat sejarah ya, dulu itu ya berita hoax itu saja bisa membunuh orang kan begitu. Karena berita hoax kemudian orang jadi terbunuh. Ya misalnya Sayyidina Utsman itu juga akibat hoax yang beredar di masyarakat. Fitnah yang beredar di masyarakat. Hingga pada akhirnya Sayyidina Utsman itu ya ada kerusuhan kemudian beliau terbunuh. Sayyidina Ali juga begitu. Karena fitnahnya itu ya begitu. Fitnahnya itu tidak bisa menangkap, mengadili siapa yang membunuh Sayyidina Utsman. Akhirnya kan ya ada orang yang terhasut gitu kan. Ada orang yang terhasut sehingga ketika sholat subuh ya ditikam, dibunuh gitu. Ya Allah. Ya seperti itulah. Nah, kita orang yang hidup zaman sekarang ini sudah beruntung. Karena apa yang menjadi keputusan hukum itulah yang kemudian menjadi dasar orang terhukum. Bukan karena hoax tanpa sebuah pengadilan. Dan seterusnya. Ya, yang namanya kemuliaan itu juga berasal dari ilmu. Kedekatan kepada Allah sekalipun itu juga berdasarkan ilmu. Kekayaan ya, itu juga berasal dari ilmu. Pak, itu kok ada ya orang yang ndak sekolah, ndak mondok, ndak ngaji, tapi kok kaya gitu ya. Ya wis iku kersane Gusti Allah. Sugih kersane Gusti Allah tanpa ilmu. Nek sampean kabeh dadi santri, lek iso sugih iku dasar ilmu. Akhirnya kan sampean ndak sugih krana duwe ilmu, ya hak-hake sugih wong melarat niku toko wong sugih niku sampean lakoni. Kalau kalian jadi orang kaya karena berilmu, maka hak orang miskin dari kekayaanmu itu bisa dilakukan. Zakat dilakoni, sedekah dilakoni. Wa mahabatan ya, jadi haibah, berwibawa gitu ya. Meskipun dia sebenarnya ya asor niku rendah. Ya. Wa unsidalan wis den tembangaken fi maknahu ing dalem maknane ikilah dawuhe Wahab bin Munabbah. Al ilmu ballagha qauman dzaruratas syarafi wa sahibul ilmi mahfuzun minat talafi. Al ilmu utawi ilmu iku ballagha nyampeaken apa ilmu qauman ing kaum dzurwatas syarafi ing putuke kemuliaan. Puncak ya, putuk niku puncak. Nggih. Pucuk niku ujung. Lek putuk, nah niku cara Jawa. Puncak nggih. Dzurwatas syarafi ing puncak kemuliaan. Wa sahibul ilmi utawi wong kang duweni ilmu iku mahfudun den jaga minat talafi saking kerugian talaf. Ya sahibal ilmi, he wong kang anduweni ilmu, mahlan alon-alon, la tudannisuhu, aja ngotori sapa sira ing ilmu bil mubiqati kelawan pira-pira perkara kang ngrusakaken. Fama lil ilmi min khalafin.
Fama lil ilmi mengko ora ana iku tetep kaduwe ilmu min khalafin nggih. Rupane min khalafin mau napa pengganti, ana pengganti. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalah. Al ilmu utawi ilmu iku yarfa'u bisa ngangkat apa ilmu baitan ing omah la imadalahu kang ora duweni cagak. Ya, la imada kang ora duweni cagak saka iku mujud lahu tetep kaduwe bait. Wal jahlu utawi wong kang wal jahlu utawi kebodohan iku yahdimu bisa ngambrukaken, merobohkan nggih, ngerubuhaken apa jahl baital izzi ing omah kamulyan wasyarafi lan kamulyan. Izzu wasyarafu niki muradif maknane wis padha digawe padha ae. Jadi ya begini, ini samalah dengan apa yang disampaikan oleh Wahab bin Munabbah seperti ini. Ilmu itu bisa mengantarkan kaum pada puncak kemuliaan. Bisa mengantarkan satu komunitas, satu masyarakat sekalipun pada puncak kemuliaan. Sahibul ilmi mahfuzun minat talafi. Yang namanya pemilik ilmu itu ya terjaga dari ya kerugian. Wahai pemilik ilmu, ya sahibal ilmi mahlan, yes, alon-alon, hati-hati. Yeah. La tudannisuhu bil mubiqat. Jangan sampai kau kotori ilmu itu dengan hal-hal yang merusak. Saya dulu pernah ngaji itu afatul ilmi an-nisyanu. Salah satu perusak ilmu itu adalah lupa. Makanya lek iso ojo lali, lek iso, lek urusan ilmu iku ojo lali. Saya masih ya banyak yang ingat lah apa yang diajarkan oleh guru-guru saya dulu ketika aliyah. Ketika aliyah itu ya tahun 1997, saya masuk aliyah 97, ya kurang lebih 2-3 tahunan. Itu masih banyak yang terngiang di telinga saya. Apalagi waktu itu saya pernah ditimbali oleh kiai saya Al-Mukarram Kiai Haji Nur Hamid Askandar. Ya, itu ditimbali dengan mengutip sebuah ayat, ya, dengan mengutip sebuah ayat apa itu? Yang bunyinya ada di surat Al-Baqarah itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, saya masih ingat betul, terngiang betul dawuhnya beliau itu. Dawuhnya beliau itu memang saya enggak lupa. Setelah itu ya saya memang paham, diajak berbicara dengan bahasa seperti itu saya paham. Beliau mengutip ayat itu paham. Artinya apa? Ya, apa yang kamu suka bisa jadi nggak baik buat kamu. Apa yang nggak baik menurut kamu bisa jadi sebenarnya baik menurut kamu. Apa yang kamu nggak suka itu biasanya baik. Ya karena memang begitu ya, santri itu kan begitu. Selalu disuruh belajar hafalan. Lek gak hafal kon ngadeg kan begitu kan gak enak. Seneng apa ndak sampean lek misalnya kon hafalan? Ndak seneng toh, nggak seneng. Tapi sebenarnya itu baik. Yaitu dawuhnya Yai itu begitu. Saya dipanggil sendirian berada di dalam itu. Ya memang kiai saya itu ada tempat khusus untuk beliau gitu. Lah saya ditimbali ke tempat khususnya beliau. Akhirnya yaitu Antawi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Itu begitu. Didhawuhi begitu. Santri ku kan apalan kan abot. Santri ku dipaksa isone kan. Lek gak dihukum iso-iso gak hafal kan ngoten. Kan dipaksa, kan ndak enak. Sopo sing seneng dihukum kan ndak ono. Tapi itu adalah baik. Pada akhirnya bisa hafal. Dan sebaliknya, santri ku senengane ya koyo sampean-sampean iki kira-kira. Karepe tekone terlambat. Wis ndak apa-apa. Nggak hafal nggak apa-apa. Nggak iso nggak apa-apa. Kabeh nggak apa-apa. Kan enak dan suka kan. Tapi ingat, wa huwa syarrul lakum. Wah iso ae kuwi malah gak apik kanggo sampean. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, iku. Allah iku roh maha mengetahui. Lek kowe gak pati weruh. Nah, itu intinya begitu. Nggih. Fama lil ilmi min khalafin. Ya, ilmu itu kalau hilang gak ada gantinya. Ilmu itu kalau hilang gak ada gantinya. Nanti di akhir bab ini akan ditutup bagaimana kalau ilmu itu hilang. Akan terbukti tidak ada gantinya nanti di akhir bab ini. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalah. Ilmu itu bisa mengangkat rumah, ya, rumah yang tanpa tiang sekalipun. Ya ini bahasa sastra itu ngeten. Bahasa majas niku nggih ngeten iki. Mengangkat rumah tanpa tiang. Wah, itu kan balik betul. Ilmu balago ini ketok tenan. Jadi wong ngaji balago niku kata-kata indah. Hal yang kontradiktif itu selalu dihadirkan. Gitu kan. Mengangkat. Wong iku biasanya kan ngangkat iku ono sarana kanggo ngangkat. Lah iki omah iso diangkat tanpa saka, tanpa cagak. Itu dalam realita nampaknya mustahil, tapi dalam hal bahasa itu sesuatu yang indah justru. Ya nanti kalian kalau sudah belajar balago akan ketemulah hal-hal yang seperti ini. Wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Sedangkan yang namanya kebodohan itu sebaliknya. Rumah yang bagus sekalipun bisa hancur. Ya. Kita lanjutkan waqala Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu an. Waqala dan dawuh sapa Abu Muslim Al-Khawlani kang bangsa Khawlani radhiyallahu an. Al ulama utawi pira-pira wong alim utawi pira-pira ulama fil ardi ing dalem bumi iku mithlun nujumi kaya dene pira-pira lintang fis samai ing dalam langit. Idza badat arikalane jelas muncul, nah, begitu ya. Tampak terlihat apa nujum linnasi maring menungso ihtadau mongko padha oleh pitutu sapa ulama anas ihtadau mongko padha oleh pitutu sapa menungso biha sebab nujum lintang maksudnya. Wa idza khafiyat lan arikalane samar yembuh iku ketutupan mega mendung sak pituruti anhum saking nas tahayyaru mongko padha bingung sapa annas. Ya bintang itu menjadi petunjuk bagi siapa? Ya petani bisa, nelayan bisa, okay. Kalau sekarang ini ya astronom, orang-orang yang paham ilmu perbintangan itu bisa menjadi petunjuk. Misalnya kalau nelayan mengikuti arah itu kan melihat bintang. Karena melaut cari ikan itu kan malam. Jadi, oh iya bintang ada di sebelah sana. Kemudian mengikutinya kan begitu, mengikuti arah bintang itu, maka akan kembali ke daratan yang dituju. Tapi sekarang sudah banyak alat modern, pakai GPS dan lain sebagainya sudah banyak.
Ya. Kalau petani bagaimana? Ya biasanya petani itu yang titen itu petani zaman dulu. Petani zaman dulu itu melihat bintang, loh bintang ini masih ada, berarti curah hujan masih ada kan begitu. Itu petani-petani zaman dulu begitu. Kalau misalnya, aduh kok bintang itu sudah mulai tampak, berarti ini sudah mulai musim kemarau. Nah, begitu. Jadi mereka itu titen betul ya, teliti betul. Misalnya munculnya matahari misalnya. Pagi itu muncul, oh ini matahari sudah agak ke selatan. Biasanya ini akan cepat ini musim hujan. Nah, itu begitu. Itu dulu itu begitu. Sekarang ya mungkin masih ada, ya, mungkin masih ada, tapi mungkin juga sudah jarang orang yang titen begitu itu. Karena fenomena alam seperti itu sudah jarang diperhatikan, semuanya kepingin praktis. Ya, meskipun musim panas, kalau yang suka nanam padi ya tetap nanam padi. Meskipun taruhannya besar, harus pakai diesel. Pengairannya itu sedot sumur kemudian dialirkan ke sawah. Biayanya besar. Sehingga hasilnya padi itu sangat sedikit. Belum lagi kalau misalnya harus berjibaku dengan burung ya, burung pemakan biji padi itu. Misalnya kalau musim kemarau yang lainnya nanam jagung, nanam kedelai dan nanam yang lain selain padi, kok dia nanam padi? Maka kemungkinan kan banyak didatangi oleh burung, karena di tempat lain dia nggak nemukan biji padi, yang ada hanya di tempat itu, maka ya diserbu sama. Belum lagi berjibaku mengatasi masalah burung. Nah itu orang kalau tidak menggunakan bintang sebagai salah satu petunjuk. Ya meskipun yang menentukan tetap Allah ya, yang menentukan itu tetap Allah. Akan tetapi tanda-tanda alam itu kan bisa dilihat, tanda-tanda alam itu bisa dipelajari. Ya, saya tidak bisa banyak berbicara tentang pertanian, saya sendiri meskipun anak orang tani, hidupnya mewah ya. Mewah itu mepet sawah rumah saya. Tapi saya bukan ahli pertanian, jadi tidak banyak bisa berbicara tentang pertanian gitu. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Wa unsidalan wis den tembangaken fi maknahu ing dalem maknane ikilah dawuh al ulama fil ardi mislun nujum. Ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilmu. Ma'al ilmi sertane ilmu fasluk mongko ngambah sapa sira haitsuma salaka sekirane bisa ngambah iso ngelewati apa al ilmu wa anhu lan saking ilmu fakashif mongko mbuka sapa sira kulaman ing saben-saben wong ing dahu iku tetep ing dalem ngersane man ya fahmun utawi pemahaman. Ilmu itu ya harus tetap dicari ya. Jalannya itu ada. Kalau misalnya zaman sekarang itu ilmu itu melembaga dalam lembaga pendidikan, maka yang harus ditempuh adalah jadi siswa, kan begitu. Nggak kena sampeyan ono ilmu ndek madrasah, ono ilmu ndek sekolah. Tapi sampean ndak gelem sekolah, itu kan mustahil. Itu maksudnya ngono. Ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilmu. Beserta ilmu, kamu bisa menempuh satu jalan yang bisa dilalui ilmu tersebut. Oke. Kalau sudah dapat ilmu, misalnya kalian kuliah di kedokteran, maka menempuh jalan dokter itu adalah hal yang harus gitu ya, yang harus dilakukan. Artinya apa? Pekerjaannya nanti berdasarkan ilmu, tidak akan salah, kan begitu. Itu namanya ma'al ilmi fasluk haitsu masalakal ilmu.
Kalau kalian sekolah, kuliah di kedokteran, maka bagaimana ilmu kedokteran itu bisa kalian manfaatkan? Jadi apa ya? Jadi dokter toh. Masa sekolah di kedokteran terus jadi nelayan? Itu kan tidak mungkin. Apa sampai nanti ngobati iwak sing loro-loro di laut itu? Ya tidak mungkin. Nggih, jadi begitu. Wa anhu fakashif kullaman indahu fahmun. Ya, dengan ilmu tersebut siapapun maka harus dibuka jalan pemahamannya. Fafihi jala'un lil qulubi minal ula wa aunun 'ala ad-dinil ladzi amruhu hatmun. Fafihi mongko iku tetep ing dalam ilmu jala'un utawi ana napa terang lil qulubi kaduwe pira-pira ati minal ula saking kemuliaan keluhuran minal ula saking keluhuran wa aunun lan dadi pitulung aladini ing atase agama allazi kang amruhu hale utawi perintahi allazi iku hatmun mesti. Okay. Yang namanya ilmu itu penerang bagi hati, penerang untuk hati agar bisa menempuh satu jalan menuju derajat yang lebih tinggi minal aula. Selain itu aunun aladdin, ya nulung agama, demen agama. Sebab perintah agama niku hatmun. Napa? Mesti kan? Makanya sampean ojo pati kaget, ya. Ojo pati katut, ojo pati kaget. Le ono musim pilkada, pilek, pilpres, pilbub sak piturute. Kok terus ada yang berkampanye? Lah ini calon si A ini misalnya. Terus mengatakan dia yang bakal menolong agama. Aduh. Niku ngedol agama ning ranah politik. Ojo pati percaya. Tak kandhani, ojo pati percaya. Sebab dengan ilmu itu sendiri sampean belajar pateng, ngaji pateng, akhirnya pinter sampean. Iku yo aunun lidin. Iku yo nulung agama. Bahasane niku nulung. Ya asline ya duduk nulung koyo sampean nulung kancane lek ceblok tiba ditulung ndak ngono. Ngurip agama, demen agama. Niku ya melalui ilmu. Nggih. Fa inna baqa'al islami napa bil ilmi. Niku dawuhe Al-Zarnusi niku ngoten. Sawi Al-Zarnusi teng kitab Ta'limul Muta'allim. Niku ilmu nggih kanggo ngurip agama niku ilmu. Ya sing katene berjuang di bidang politik ya silakan. Tapi ojo terus ngedol-ngedol agama. Fakhalid ya. Fakhalid ruwatal ilmi washab khiyarahum. Fasuhbatuhum zainun wa khalatuhum ghinamun. Ya. Fakhalid mongko serawungan sapa sira. Bergaulah nggih. Ya gaul ya. Campur serawung ya. Ruwatal ilmi ing pira-pira wong kang ngriwayataken ilmu. Washab lan ngancanono sapa sira khiyarahum ing apik-apike ruwatul ilmi. Fasuhbatuhum mongko utawi oleh ngancani ruwatul ilmi iku zainun pepaes. Wa khalatuhum utawi gaul serawung maring ruwatul ilmi iku ghinamun pira-pira rampasan perang, harta rampasan perang. Ya ini ibarat. Jadi kalginami dengan membuang kaf kan begitu. Lek sampean belajar misalnya kok
ana di ilmu balaghah iku ana ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Lek ma'ani iku biasae bahas masalah fasahatul kalam, fasahatul mutakallim, dan bahkan fasahatul kalimah. Itu di sana di fan yang pertama ya. Itu bab ilmu ma'ani. Kalau yang kedua dalam balaghah niku ya ilmu bayan, biasanya akan berbicara tentang tasbih, berbicara majaz, berbicara kinayah. Tasbih niku perumpamaan. Ya kayak tadi kita ada dawuhnya Abul Muslim Al-Khawlani tadi. Al ulama'u fil ardi mislun nujum fis sama. Lah niki al ulama'u mislun nujumi. Lah niku kan tasbih, menyerupakan ulama dengan bintang. Dalam hal apa? Dalam hal memberi petunjuk. Nah, begitu. Ya kalau al ulama niku musyabbah, mislu adatut tasbih, an-nujum musyabbah bi fil hidayah fil ihtida, dalam memberikan itu namanya wajhus syibah. Kalau kafnya dibuang, kalau mislunya dibuang, alat untuk menyamakan itu dibuang, maka namanya tasbih balik namanya. Nah sama seperti ini, wa khalatuhum ghinamun. Ya, gaul dengan para pemilik ilmu. Nah, niku ibaratnya mendapatkan harta rampasan perang. Rampasan perang itu kan boten bondo toh. Harta rampasan perang itu ya bondone ya bondo perang itu. Mempertaruhkan nyawa, lek menang ya oleh rampasan perang. Nah, ibaratnya begitu. Oleh rampasan perang. Lek sampeyan iku napa? Bergaul dengan para pemilik ilmu. Wala ta'duan ainaka anhum, wala ta'duan, lan ojo nganti pisan-pisan musuhi sapa apa ainaka meripat loro nira anhum maring ruwatul ilmi. Fa innahum krana setuhune ruwatul ilmi iku nujumun, kaya dene lintang-lintang. Nujumu hudan ya. Iku nujumu hudan kaya dene lintang-lintang kang dadi petunjuk. In goba lamun to ilang apa nujum, apa najmun lintang siji bada mongko bakal jelas pertelo muncul lagi najmun lintang kang kaliya. Lah niki seringkali ini didawuhkan oleh orang-orang alim. Jadi kalau orang alim itu misalnya wafat, kemudian akan digantikan oleh orang alim penerus orang alim lainnya. Ya ibaratnya begitu, bintang itu kalau satu tertutup biasanya satu kali lagi muncul. Bintang yang lain akan muncul. Fa wallahi mongko demi Gusti Allah laulal ilm senajan to lamun ora ono apa ilmu mattadha mongko ora bisa jelas apa al-huda pitutuh walalah lan ora napa kelap-kelip walalah lan ora kelap-kelip min ghaibil umuri saking ilange pira-pira perkara lana maring kita apa rosmun gambar. Ya kalau nggak ada ilmu, ya segala sesuatu meskipun itu ada petunjuknya ya nggak jelas. Itu begitu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf mulai awal sampai akhir. Saya ngaji ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu manfaat. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim